Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Asni ya. Hari ini kita masih belajar terkait dengan matriks gitu ya, sama. Dan ini materi yang terakhir, insya Allah, sebelum PTS. Jadi kita akan membahas terkait dengan inverse dan persamaan matriks gitu. Dan jadi persamaan matriks itu nanti bisa memakai inverse dan satu lagi determinan gitu. Nah, mohon maaf ini Ustazah tidak langsung nge-Zoom ya, karena Ustazah mau mengerjakan sesuatu yang lain, jadi Ustazah rekaman, meskipun rekamannya juga memakai Zoom, seperti itu. Karena apa namanya, karena size-nya itu nggak terlalu besar ternyata, gitu. Oke, nah di sini Ustazah mau, apa sih namanya, sebentar, ini sudah ke-record kan ya? Oke, sudah. Ini nanti Ustazah mau adakan penilaian juga ya, jadi di kuis ya, kuis penilaian gitu. Nanti mohon dicoba seperti itu dan ini nanti dinilai. Karena untuk materi untuk apa sih penilaian materi matriks seperti itu. Untuk diskusinya monggo bisa diaktifkan kembali untuk apa namanya menambah tambah-tambahan nilai gitu. Oh ya, langsung aja ya. Jadi di sini kita menggunakan inverse. Inverse itu sebenarnya apa? Inverse itu adalah kebalikan gitu. Kebalikan dari matriks gitu. Kalau dulu di penjumlahan, di operasi penjumlahan, bukan di matriks ya, di bilangan biasa, ketika kalian punya angka 5, ditambahkan dengan bilangan yang lain, berapa yang hasilnya sama dengan 0? Gitu. Jadi ini adalah identitas gitu. 0 itu ada identitas dari operasi penjumlahan. Misalkan lagi ada angka 5, pakai perkalian, dikali berapa yang hasilnya adalah identitasnya perkalian, yaitu 1. Gitu. Kalau identitasnya inverse, identitasnya matriks, itu adalah matriks 1001. Gitu. Nah, kelima tambah berapa yang hasilnya 0? Yaitu negatif 5 kan ya? Gitu. Nah, 5 ini, negatif 5 ini dia adalah apa namanya, kebalikan inverse dari angka 5 terhadap operasi penjumlahan gitu. Kalau yang ini berarti kali berapa yang hasilnya min 1? Kalikan 1/5 gitu kan ya. Maka 1/5 ini adalah inverse atau kebalikan dari angka 5 terhadap operasi perkalian. Demikian juga nanti di matriks itu juga ada identitasnya itu adalah matriks 1001. Nah, untuk inverse-nya atau kebalikannya itu nanti kita tentukan nanti ya. Jadi penulisannya untuk inverse itu adalah A pangkat negatif 1. A ini matriks sembarang ya. Bisa B pangkat negatif 1 juga bisa. Nah, ini itu pernah kita singgung di fungsi komposisi dan inverse itu ya waktu kelas 10 dulu gitu ya, itu pernah ada. Jadi fungsi kebalikan, tapi di sini kita pakai inverse matrix, berarti kebalikan dari suatu matriks. Kalau pengertiannya itu misalkan A merupakan matriks berordo n kali n, kemudian jika ada sebuah A inverse, maka berlaku A inverse dikalikan A itu sama dengan A kali A inverse sama dengan 1. Seperti itu. Oke, nah, A inverse ini disebut dengan kebalikan perkalian ya. Kebalikan perkalian dari matriks A gitu. Dan atau disebut dengan inverse matriks A gitu. Kemudian kita coba langsung. Nah, inverse matriks itu kan tadi ya, ordonya harus n kali n, berarti ordonya itu sama ya. Nah, di sini bisa berarti ordo 2, ordo 3, ordo 4, dan seterusnya. Tapi di sini saya cuma mau bahas yang ordo 2. Kenapa? Karena waktunya kita tidak cukup gitu ya. Jadi kita bahas yang simpel dulu. Yang lain bisa dipelajari sendiri insya Allah di internet. Nah, ordo 2 ini diperoleh, misalkan Ustazah punya A adalah matriks A, B, C, D. Nah, A inverse itu diperoleh dengan mengalihkan seperdeterminan. Ya, seperdeterminan. Jadi, ini logo determinan ya, itu bukan mutlak determinan. Seperdeterminan dikalikan dengan, nah ini gimana, ini kok beda. Jadi tinggal ini aja, ini dibalik. AD itu dibalik, jadi DA gitu kan ya. Kemudian yang di sini jadi negatifnya. Gitu. Berarti jadi min B dan min C gitu. Kalau Ustazah ngapalinnya yang AD ini, diagonal utama itu Le, kemudian yang ini min gitu.
yang diagonal bantunya min. Jadi le min gitu. Dibalik di min, dibalik dinegatifkan seperti itu. Syaratnya di sini adalah karena di sini seperdeterminan ya, maka karena pecahan dia yang bawah itu nggak boleh 0 tentu aja. Kalau dia nggak boleh 0, maka apa namanya determinan itu dia determinannya si ini dia tidak boleh 0 itu nggak boleh 0 karena tak tentukan nggak bisa kan ya kalau kita apa namanya 1/0 itu kan nggak bisa. Nah, di sini maka matriksnya itu tidak boleh matriks singular gitu. Gitu aja sih. Contoh ya, kita langsung misalkan ini. Matriks A 2 min 4 6 10. Kita kali apa namanya? Kita cari inverse-nya. Inverse-nya berarti seperdeterminan, seperdeterminan ingat determinan itu apa? A D dikurangi BC 2 kali 10 2 kali 10 dikurangi BC B kali C min 4 kali 6 gitu. Kemudian yang di sini dibalik 2 10-nya dibalik berarti 10 2 gitu ya. Kemudian yang di sebelah sini dibalik di min berarti menjadi min 6 dan negatifnya dari 4 berarti negatifnya dari min 4 berarti 4 gitu. Kemudian kita operasikan, jadinya 2 kali 10 kan 20 ya. Oke, kemudian ini min 4 dikalikan 6 itu adalah minus 24. Minus 24 ketemu min di sini, berarti plus 24. Nah, 20 ditambah 24, 44 gitu. Lalu dikalikan 1/4 dikalikan 10 gitu. Kemudian 1/4 kalikan 4, 4/4 4, kemudian 1/4 kali minus 6 berarti minus 6/4 dan yang terakhir 1/4 kali 2 berarti 2/4. Lalu habis itu disederhanakan, yang ini dibagi 2, 10/44 bagi 2, 5/22. Kemudian yang satunya, yang ini, 4/44 dibagi 4 ya, supaya sederhana berarti 1/11. Kemudian yang ini dibagi 2, berarti min 3/22. Yang terakhir dibagi dengan, berapa ini? 2, berarti 1/22. Seperti itulah, kok pecahan? Ya nggak apa-apa, gitu. Kemudian kita masuk ke bagian sistem persamaan ya. Ya, oke. Sistem persamaan linear. Masih ingat seperti ini? Gimana cara menyelesaikannya? Dulu pakai substitusi eliminasi gitu ya. Ini kelas 8 SMP, Pak ya. Substitusi eliminasi. Nah, waktu kelas 10 ada yang 3 variabel, itu juga pakai substitusi eliminasi. Nah, di matriks ini ternyata kita bisa menentukan sistem persamaan linear, maksudnya menentukan himpunannya, menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa, itu pakai determinan. Caranya gimana? Kita ubah dulu seperti ini. Nah, kok bisa matriksnya di sini? Jadi kita lihat dulu di sini. Koefisien variabel X berapa? Yang pertama ini kan 1, yang kedua adalah 3, berarti tulis saja 1, 3. Yang kedua di sini di kolom kedua, koefisiennya variabel Y, yang pertama adalah 1, yang kedua adalah minus 2, gitu. Kemudian dikalikan karena variabelnya X dan Y, ya dikalikan X sama Y, gitu ya. Kemudian ruas kanannya tetap 40 sama 0, gitu. Nah, untuk menentukan determinan, itu kita, maksudnya menentukan nilai X dan nilai Y, kita menggunakan dx per D, dy per D. Kalau misalkan ada 3 variabel, menentukan Z-nya gimana? Ya, tinggal dz per siapa? dz per D, gitu. Nah, tapi siapa sih sebenarnya si D ini, si dx, si dy, si dz? Nah, si D, dx, dy itu sebenarnya adalah determinan. Kalau D itu sendiri adalah determinan dari matriks yang sudah kita buat tadi. Gitu. Matriks ini ya. Berarti matriks 1, 1, min 3, 1, 1, 3, minus 2. Seperti itu. Nah, determinan dari ini. 1, min 2, ya ini ya. 1, min 2, 1, 1, 3, min 2. Lalu determinan ingat A kali D, berarti 1 kali minus 2, minus 2. Dikurangi 1 kali 3, berarti 3.
Min 2 minus 3 berarti minus 5. Ini D-nya sudah ketemu gitu ya. Sekarang kita menentukan DX. DX itu juga sama determinan, tapi di kolom pertama ini tadi kan kita peroleh dari sini ya koefisien variabel X ya, DX. Nah, ini 1, 3 ini kita gantikan, kolom pertama ini kita gantikan dengan yang ruas sebelah kanan gitu. Yang di sini tetap. Berarti DX itu adalah 40, 0, 1 minus 2 gitu. Kemudian determinannya kita kalikan A kali D dikurangi B kali C. A kali D berarti minus 80, B kali C 1 kali 0, 0. Minus 80 kurangi 0, minus 80. Sedangkan kalau DY ya mirip-mirip ya, kita tinggal menggantikan si ini, kolom kedua tadi diperoleh dari si variabel koefisien variabel Y, maka 1 minus 2 ini kita gantikan dengan ruas kanannya yaitu 40 dan 0 gitu. Nah, sama ya yang untuk kolom pertamanya tetap gitu. 1 kalikan 0, 0 ya. Kemudian 40 kali 3, 120. Lalu dikurangi 120 kan minus 120. Seperti itu. Nah, untuk menentukan ini ya, DX, menentukan X-nya ya tinggal dihitung aja. Berarti DX per D minus 80, nah DX-nya tadi minus 80, dibagi D, D-nya adalah minus 5. Berarti minus 80 bagi minus 5, 16. Kemudian Y-nya berarti DY dibagi D, minus 120 bagi minus 5, 24. Udah ketemu. Kalian bisa cocokkan itu cross check pakai eliminasi substitusi seperti itu. Kemudian lanjut inverse ya, inverse matriks. Jadi menggunakan menentukan persamaan linear, sistem persamaan linear ini himpunannya pakai matriks. Pakai inverse. Maaf. Jadi pakai inverse itu sama ya, soalnya dengan soal yang sama kita buat seperti ini tadi. Nah, ini nanti ini kan inverse itu ada kaitannya sama persamaan. Ini kan bentuk persamaan. Itu harus memperhatikan posisinya gitu. Misalkan di sini Ustazah tulis AX sama dengan B. Jadi ini menyimbolkan apa? Jadi B di sini menyimbolkan ruas kanan ya. Ruas kanan 40, 0. Kemudian yang di sini variabel X besar itu menyimbolkan matriks XY kecil gitu ya. Dan yang satunya matriks A itu adalah yang tadi yang sudah kita buat tadi gitu. Ini posisinya seperti ini. Nah, kalau misalkan posisinya seperti ini. Oh ya, ini dulu kita bahas dulu. AX sama dengan B. Untuk menentukan variabel XY-nya ini kita peroleh dengan mengalihkan A inverse dikalikan B. Tapi ketika posisinya beda, ingat ini satunya AX, ini satunya XA. Itu menentukan variabel X-nya itu B kali A inverse. Beda ya. Dulu kan di sifat perkalian itu tidak bersifat komutatif atau tidak bisa dibalik. Jadi AX itu tidak sama dengan XA gitu ya. Jadi untuk menentukan variabel X-nya ini pun juga berbeda gitu. Jadi A inverse kali B itu beda dengan B kali A inverse gitu. Karena di sini kita posisinya adalah AX sama dengan B, maka kita pakai itu ya. Jadi langsung aja AX sama dengan B berarti pakai yang ini ya. Oke, AX sama dengan B berarti A inverse kali B. Oke, A inverse. Gimana cara menentukan A inverse? Ayo, A inverse. A inverse itu tadi seperdeterminan dikalikan dibalik dimen. Oh ya, ini kurang negatif ya. Ini ada negatif di sini gitu. Jadi kurang nulis. Yang ini dibalik, kemudian yang diagonal bantunya itu dinegatifkan gitu. Lalu dikalikan matriks B. Ini yang putih-putih ini Ustazah simbolkan untuk yang perkalian untuk operasi yang putih-putih gitu ya. Oke, seperdeterminan. Determinan berarti kita kalikan 1 kalikan minus 2 berarti minus 2 dikurangi dengan siapa? 1 kalikan 3 berarti 3. Oke. Kemudian ini dibalik.
1 sama minus 2 dibalik berarti menjadi minus 2 dan 1. Oke. Kemudian yang diagonal bantu tinggal dinegatifkan. Berarti yang awalnya 1 jadi minus 1 ya ini, dan yang awalnya 3 jadi minus 3. Oke, benar ya? Gitu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini, min 2 sama min 3 berarti minus 5. Oke, kok bisa min 80, min 120? Ingat, kita pakai perkalian ya, perkalian matriks. Oke. Perkalian matriks kemarin yang seperti apa? Jadi kita mengalihkan baris dan kolom. Jadi penjumlahan dari perkalian matriks dan kolom gitu. Jadi ini min 2 dikalikan 40 kan minus 80 ya. Minus 80 kemudian ditambah dengan siapa? Ditambah dengan minus 1 kalikan 0. Berarti ditambah 0 sama dengan berapa? Sama dengan minus 80. Kemudian yang kedua ini baris 2, kolom 1. Berarti minus 3 kali 40, minus 120. Ditambah dengan siapa? Ditambah dengan ditambah dengan 1 kalikan 0, yaitu 0. Berarti berapa? Minus 120. Loh, kok jadinya cuma kayak gini, Ustazah? Iya, kan awalnya di sini dia matriks berapa itu? Matriks. Ini awalnya matriks berapa? Dia kan banyaknya baris itu adalah 2 ya, matriksnya 2 kali 2, gitu kan ya. Jadi di sini itu kan matriksnya 2 kali 2. Kemudian yang di sini matriksnya adalah 2 kali 1. Maka untuk menentukan perkalian matriks dia ordernya berapa, ini kan banyaknya kolom dan kolom yang pertama dan banyaknya baris yang kedua itu udah sama. Berarti hasilnya nanti adalah matriks 2 kali 1. Misalnya dari sini dan sini. Gitu. Ini kan matriksnya 2 kali 1. 2, kolomnya 1. Gitu. Habis itu kita kita kalikan, jadi minus 80 dikalikan 1 per min 5, berarti min 80 bagi minus 5, berarti hasilnya 16. Minus 120 kalikan minus 1/5, hasilnya kayak min 120 dibagi minus 5, yaitu 24, seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, ini udah habis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh ya, maaf ya, ini Ustazah pakai jaket karena tadi habis keluar gitu. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada, monggo di kolom diskusi. Gitu. Sekian, Afwan kalau Ustazah ada salah, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba untuk yang di kolom diskusi ya, karena itu nanti ada tambahan nilai. Kemudian untuk penilaian matriks juga di kuisnya. Gitu. Mungkin akan Ustazah tampilkan di akhir-akhir dulu, karena kalian harus mempelajari ini dulu. Gitu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.